Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh pernah kan Hanif Alatas tuh mengharamkan tes DNA untuk utaati nasab ya, dengan ngutip perkumpulan ulama mana linknya nggak ada, ulama siapa aja yang hadir di situ nggak disebutin itu. Kan ketarang dobes di situ Hanif Alatas. Sekarang yang terakhir si Bloon Bahar Semit juga mengharamkan tes DNA itu. Jadi gini, orang seperti Bahar Smith mengharamkan tes DNA itu sama dengan maling mengharamkan CCTV itu loh. Maling mengharamkan sidik jari. Kenapa? Ya biar bisa leluasa kalau jadi maling. Nggak bisa di apa? Nggak biar nggak ada barang buktinya untuk melakukan kejahatan kan begitu. Coba dipikir, benar nggak? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita pikir dengan jernih ya, apa yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto ini benar. Ketika Hanif Bahar mengharamkan tes DNA, ini sama saja maling yang teriak haramkan CCTV, maling yang selalu teriak haramkan sidik jari. Ya, agar pengakuan mereka mengaku sebagai cucu Nabi ini semakin bebas dan bebas, tidak terkendali. Nah, pertanyaannya sampai kapan kita mau dibodohi oleh mereka, orang-orang yang punya kepentingan gitu loh. Kan sangat sederhana, saudara. Selama ini mereka mengatasnamakan semuanya, bahkan mengatasnamakan agama. Narasi-narasi yang dibangun mereka itu ngeri, saudara-saudaraku. Sekarang mengkritisi nasab kabaib, menghabisi kabaib. Nah, lama-lama Islam akan dihabisi oleh gerombolan orang-orang nggak jelas ini kan. Mereka selalu menarasikan seperti itu. Nah, kita main logika saja. Ya seperti Hanif ya, menantunya si Imam Jumbo itu, dan Bahar itu kan, yang sok suci, yang keluar-keluar mengaku di dalam tubuhnya ada darah suci kan itu kan. Kalau mereka itu mengharamkan tes DNA ya sama saja sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto ya. Nah, ini pakar genetika, itu beliau itu kerja di BRIN gitu. Itu sama saja maling yang mengharamkan CCTV biar tidak terdeteksi, biar tidak ketahuan dobelnya gitu loh, biar mereka itu leluasa. Ya fakta-fakta di lapangan. Kenapa Habib yang masih kekeh mengaku sebagai cucu Nabi ya? Iya kan? Ya karena mereka merasakan dengan mengaku sebagai cucu Nabi, keinginan mereka itu mudah digapai gitu. Provokasinya itu mudah diterima. Banyak saudara-saudara kita yang tidak mau berpikir jernih, ya ta'assub, fanatik buta, ya sudah percaya begitu saja. Dan mereka merasakan dari segi apapun mereka diuntungkan dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Makanya sekalipun mereka tidak bisa membuktikan pengakuannya selama ini kan, ya mereka tetap enjoy saja, pede saja, ya tetap keluar-keluar, terus tebar pesona, biar kelihatan eksis, diakui oleh umat, ya kan. Terus sekalipun ditolak di mana-mana, ya mereka tetap ngodor, ngeyel kan gitu kan. Ini salah satu strategi mereka biar orang itu percaya gitu loh. Mereka ketakutan sebenarnya ketika mereka itu menjadi mantan cucu Nabi. Sekalipun mereka keluar-keluar, kalian mau mengakui kami cucu Nabi atau bukan, nggak ada urusannya gitu kan. Tapi faktanya mana? Nggak ada. Kengeyelan mereka, arogansi mereka, ini sebagai salah satu bukti bahwa mereka itu punya ambisi mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi jelas saudara-saudara, secara logika ya, mereka itu bukan cucu Nabi. Loh, salahnya tes DNA di mana sih? Terus susahnya tes DNA apa sih? Iya,
Jadi semakin berulah tingkah ya untuk melindungi nasabnya yang gagal tersambung kepada baginda Nabi, pengakuannya yang gagal selama ini, berbagai macam cara mereka tempuh. Dan ketika mereka mengharamkan tes DNA, ya itu sama saja memperlihatkan kebodohan. Karena apa? Melawan kemajuan teknologi. Oke, dulu memang tidak ada istilah tes DNA, tapi berjalannya waktu di era-era di mana teknologi ada kemajuan, saudara-saudaraku. Zaman sekarang itu bukan zaman batu tempo dulu. Jadi kemajuan teknologi itu sudah luar biasa kan, dan ini terbukti. Kok tiba-tiba tes DNA haram lah, ini maksudnya apa? Kan lucu tuh. Ini semakin memperlihatkan kebodohan. Makanya kami sepakat ketika Dr. Sugeng Sugiarto ini mengatakan Habib yang mengharamkan tes DNA ini sama saja maling yang mengharamkan CCTV, sama saja maling yang mengharamkan sidik jari, kan begitu kan logikanya. Makanya kita harus berpikir jernih, berpikir yang realistis. Jadi orang yang selama ini kita anggap orang mulia ternyata ya lebih parah lah daripada kita, mungkin seperti itu kan. Loh iya, dan terbuktilah dari kelakuan-kelakuan mereka. Bagaimana mungkin seorang itu mengaku cucu Nabi, masif pengakuannya lagi kan, sana kemari tanpa ditanya pun memproklamirkan diri, aneh cucu Nabi, di dalam tubuh aneh ada darah suci. Faktanya mana? Nggak ada. Mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya omong-omong saja. Ketika pabrik umat ini menanyakan buktinya mana, mereka diam seribu bahasa, nggak bisa menunjukkan bukti otentik, bukti kredibel tentang pengakuannya selama ini kan. Jadi jelas, makanya kita harus betul-betul membuka fikroh cakrawala pengetahuan kita. Di era-era transparansi, era-era digital sekarang, semuanya serba canggih kan, semuanya bisa kita ekspos, semuanya bisa kita cari. Ya belahan dunia informasi secepat kilat kan hari ini. Masa masih mau dibodohi orang-orang yang gak jelas, yang jelas punya ambisi, pengen menjadi cucu Nabi untuk mempengaruhi dan lain sebagainya. Dari segi apapun mereka diuntungkan. Waktunya kita sadar, waktunya kita bangkit, saudara-saudara. Terima kasih. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, menyadarkan saudara-saudara kita yang ta'assub, yang fanatik buta, yang gagal move on, yang masih percaya bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi. Tapi di sisi lain mereka berperilaku memperlihatkan kebodohan itu loh, seperti mengharamkan tes DNA dan lain sebagainya itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudara.